Dan dalam presentasi ini saya akan mengemukakan berbagai pertanyaan yang sering muncul. Begitu. Jadi pertanyaan itu yang sering muncul itu kok banyak sekali yang fatal ya. Sehingga pertanyaannya itu apakah kita tidak punya sistem imun? Seperti itu. Jadi latar belakang pada ini adalah kita lihat kenapa kok harus mengenali sistem imun. Seperti itu. Karena apa? Pertama kali ditemukannya ilmu tentang Halo? Iya, masih terdengar, Bu, Oh ya, suaranya. oke. Jadi ditemukannya ilmu tentang ketahanan tubuh ini berdasarkan pada paparan dari mikroba. Jadi ilmu imunologi pertahanan tubuh itu ditemukan justru karena paparan suatu mikroba. Sekarang tiba saatnya corona datang, ya kan? Nah ini kok ada apa dengan imun kita? Imunitas kita ini ada apa? Kok kemudian orang itu ada yang rentan, ada yang tidak, ada yang timbul gejala, ada yang tidak, ada yang fatal, ada yang tidak. Dan sampai dengan hari ini tidak ada dilakukan imunisasi. Jadi ada apa dengan sistem imunitas kita? Jadi pertanyaannya bukan ada apa dengan COVID ya. Karena COVID itu makhluk dunia, sama dengan manusia. Menghilangkan COVID, memusnahkan itu sangat sulit. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika corona datang, mampukah imunitas kita itu berperang? Itu yang lebih penting gitu. Jadi itu yang kemudian mindset kita harus ke sana bicaranya itu. Nah, maka itu siang ini kemudian saya diundang Bu Lisa selaku panitia barangkali ya. Kemudian bagaimana mengenal imunitas seperti itu. Jadi sistem pertahanan tubuh kita itu apa? Kalau yang dinamakan sistem pertahanan tubuh kita itu baik, itu artinya tubuh kita tuh berada pada kondisi homeostasis. Jadi sistem imunitas kita itu bekerja dengan baik dan itu dikatakan normal kalau tubuh kita tuh kembali kepada homeostasis gitu. Tapi kalau kemudian imunnya itu berlebihan, enggak normal gitu. Atau ya itu yang kita kenal dengan penyakit autoimun misalnya. Kalau kemudian imunnya itu kurang juga tidak normal. Jadi bagaimana mengenal sistem imun itu ya kembalikan kepada homeostasis gitu. Secara umum ini imun ini dikenal dua. Ada yang disebut dengan innate immune system, ada yang dikenal dengan adaptive immune system. Gitu. Nah, pengertian innate sama adaptif itu apa? Orang menerjemahkan innate immune system itu sistem imun alami. Herbal itu alami. Seperti itu. Kalau dibawa sejak lahir itu alami. Nah, coba diluruskan pengertian untuk ini. Karena pengertian alami di sini itu bukan karena dibawa sejak lahir. Karena sejak lahir itu semua imun itu dibawai sama Tuhan. Cuman ada yang sudah konstitutif, ada yang dalam bentuk progenitor. Gitu. Jadi semua imun itu bawa sejak lahir. Tapi pengertian alami dan adaptif itu lebih kepada karakter eksekusi. Gitu. Jadi ini yang mesti dipahami. Karakter eksekusi sistem imun itu sendiri. Coba kita lihat ya perjalanan ke belakang. Misalnya innate immune system terhadap virus. Topiknya ini kan virus corona. Terhadap virus itu imun alamiah itu hanya dua yang berperan itu nggak kemana-mana gitu ya. Pertama adalah interferon, kedua sel sitolitik, dan ini pun dibatasi sel NK sama sel TC. Itu imun. Terus yang lainnya apa? Yang lainnya itu protein-protein plasma. Ya, misalnya albumin, lektin, seperti itu. Itu innate immune system. Kenapa disebut alamiah? Limfosit misalnya. Limfosit ini disebut adaptif. Memangnya limfosit nggak dibawa sejak lahir? Dibawa, timus tuh punya. Sejak lahir punya. Sel T, sel B, antibodi itu masuk adaptif. Jadi simple. Kalau dibanding dengan bakteri itu lebih complicated sebetulnya. Nah,
Kalau di sini itu dengan virus itu sebetulnya lebih simpel dan semua baik imun adaptif maupun imun alamiah itu semua dieksekusi dengan melalui sitokin. Jadi eksekusinya itu dengan melalui sitokin seperti itu. Jadi sekarang sistem imun kita sudah mulai tambah ya dari innate imun tadi, kemudian adaptif, kemudian ditambah dengan sitokin. Memang sitokin itu apa? Sitokin itu produk dari imun, produk dari sistem imun, produk dari progres imun yang sifatnya sebagai eksekutor. Nah, sitokin ini loh yang harus dibatasi. Kemudian sitokin ini yang harus dideteksi, diidentifikasi. Kalau kita mau melakukan pola terapi yang benar. Seperti itu. Jadi, nah ini. Nah, coba kita lihat COVID. Bagaimana sistem imunitas kita terhadap COVID. Kalau kita mau lihat sistem kita tuh terhadap COVID, maka di sini ada dimulai dari penetrasi. Jadi mulai virus itu penetrasi itu sudah terjadi sistem imun kita. Pada waktu virus replikasi, kita juga punya sistem pertahanan. Begitu virus itu rilis dari sel, juga ada sistem pertahanan. Jadi mengenali sistem imun kepada virus, itu bisa dilihat pada proses-proses perkembangan virus. Jadi mulai kita dari penetrasi, coba kita lihat. Ya, pada waktu virus itu mau penetrasi, kita lihat Tuhan itu memberikan hal yang paling lengkap buat kita. Ya, apalagi orang farmasi pasti kenal yang namanya the first pass effect. Jadi efek lintas pertama. Efek lintas pertama itu harus dikenali dengan baik. Misalnya paru-paru kita tuh punya loh sel goblet yang isinya macam-macam sitolytic enzim. Gitu. Kemudian kita punya mukosa, di mukosa itu bisa menghasilkan mukus. Mukus itu cairan kental yang ada di permukaan mukosa. Lah kalau masuknya lewat respiratory, ya di respiratory kita juga punya mukosa. Gitu. Jadi punya lapisan mukus. Gitu. Nah, mukus ini untuk apa? Cairan kental ini. Cairan kental itu gunanya untuk wrapping. Jadi kalau virus itu masuk ya melalui sistem respiratory system, maka di situ ada cairan kental yang bisa membungkus. Gitu. Nah, kalau sudah dibungkus dikemanakan? Wahing. Gitu. Jadi wahing itu pertahanan tubuh, maka jangan kemudian menghentikan wahing. Bersin-bersin itu jangan pernah dihentikan. Karena itu satu proteksi. Yang kedua adalah batuk. Jadi kalau itu banyak virus yang dibungkus sama mukosa, mukosanya banyak, teriritasi batuk. Jadi batuk tuh enggak boleh dihentikan. Seperti itu. Kecuali kalau batuknya itu sampai mengganggu aktivitas, nggak bisa tidur, baru dihentikan. Nah, cuman kalau bersin dengan batuk, sekali bersin itu sekian ratus juta virus yang disebarkan. Sekian batuk itu sekian ratus juta. Nah, untuk itu maka kita lihat kenapa orang tuh mesti pakai yang namanya masker. Seperti itu. Jadi pakai masker itu bukan berarti, oh saya tidak terkena, saya tidak perlu pakai masker. Tapi selalu mengantisipasi. Karena apa? Karena virus corona free living itu bisa sampai 8 jam. Free living dari virus corona itu bisa sampai 8 jam. Jadi cukup lama. Seperti itu. Nah, kemudian di sistem respirator kita tuh juga dilengkapi sama Tuhan enzim-enzim yang bisa membuat litik. Terus caranya gimana itu? Ya kita jaga. Makanya kalau kemudian diberikan satu protokol kesehatan, sering-sering cuci muka. Ya, kemudian sering-sering ganti masker. Kemudian lubang hidungnya tuh sering-sering dicuci. Ya supaya produk-produk dari enzim-enzim litik kita itu maksimum dan tidak terlalu banyak dipakai. Gitu. Sebab enzim ini juga bisa boros. Produksinya juga terbatas. Terbatas sampai kapan? Sampai terjadi keseimbangan. Jadi kalau virus yang terpapar ini kelewat banyak, maka ini tidak akan mencukupi. Seperti itu. Nah ini yang disebut dengan efek lintas pertama. Jadi baru untuk di depan hidung dan saluran respirasi kita itu sudah diberikan
program lintas pertama yang disebut dengan the first pass effect ini. Seperti itu. Belum lagi kalau misalnya saliva. Jadi kita bisa lihat di saliva itu ada enzim litik juga, ada lisosim, ada lipase. Makanya itu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di daerah Palestina itu kumur air garam. Makanya dia 0 anunya. Ya, kumur air garam, mengkonsumsi teh yang diberi lemon seperti itu. Ini mengaktifkan lisosim dan lipase. Kenapa diaktifkan? Karena virus-virus bisa lisis gitu. Sehingga kita nggak boros lisosim dan lipase. Keringat juga begitu. Ya, jadi sebetulnya cukup sistem pertahanan kita. Gitu. Cukup, sangat cukup. Sangat cukup. Jadi bergantung bagaimana kita memelihara. Simpel kan sebetulnya. Tidak terlalu menakutkan. Bagaimana kita memelihara. Jadi kalau masing-masing individu itu memelihara dengan baik, sistem itu di kulit kita punya loh antibiotik broad spectrum. Jadi peptida, defensin, katelisidin. Ini peptida yang potensinya sama dengan antibiotika broad spectrum. Seperti itu. Jadi kalau selama kita punya kulit itu intake, bagus, pori-pori terbuka, produksinya baik. Itu yang kemudian dirawat. Seperti itu. Nah, jadi ini baru masuk. Kemudian untuk lebih ke dalam sistem biologi, maka kita harus mengenal yang namanya viral tropism. Jadi viral tropism itu karakter dari virus ini. Bukan berarti ini virus tropis ya, bukan. Tapi ini viral tropism. Jadi virus ini punya apa kalau kok dia bisa masuk? Nah, ternyata dia punya gugus glikoprotein. Nah, glikoprotein itu dikenal dengan notasinya S. Jadi dia punya spike ini, glikoprotein. Loh, kok dipilihnya kok glikoprotein ya? Kok nggak protein doang, apa glukose doang? Glikoprotein itu struktur kompleks yang hampir mempunyai jenis-jenis gugus yang bisa berikatan dengan hampir semua protein di dalam tubuh. Makanya kalau kita bilang virus, jangan tanya reseptornya di mana. Reseptornya ada di mana-mana virus itu. Karena dia simple, dia punya spike, dia punya glikoprotein, belum yang lain-lain. Ya. Yang kedua, kita lihat juga bahwa viral tropism itu menyangkut reseptor. Jadi reseptor virus itu siapa? Reseptornya itu bukan siapa-siapa, ya protein, ya peptida. Jadi kalau kita berpikir tentang reseptor, itu jangan salah pengertian. Semua epitel di dalam organ kita itu punya protein, punya terdiri dari glikoprotein, membran sel juga begitu. Nah, sekarang dia akan berikatan dengan yang mana? Virus ini fleksibel karena dia punya glikoprotein, punya nukleotida protein, punya kapsul protein. Jadi di mana-mana protein dengan struktur yang spesifik itu ada di virus. Gitu. Makanya kalau kita lihat virus corona ini mungkin sering banyak pustaka mengacu kepada SARS. Gitu. Itu virusnya disebut virus ACE. Reseptornya itu adalah enzim ACE. Jadi reseptornya tuh loh enzim. Gitu. Angiotensin converting enzim tipe 2. Dan ini banyak di mana? Di sel pneumosit. Makanya gejala yang paling banyak muncul ya di mana reseptor itu paling banyak, yaitu di sel pneumosit. Ini di paru-paru bagian menengah bawah gitu. Hidung sama mulut juga ada seperti itu. Nah, ekspresi yang lain di mana? Di vaskuler ada dan tempatnya di epitel. Sel epitel. Epitel apa Bu Lucy? Epitel otot polos. Seperti itu. Jadi semua organ yang dua epitel punya otot polos dan di situ ada epitel. Disitulah terjadi ekspresi reseptor virus. Jantung ada nggak? Pasti ada lah. Liver ada. Ginjal, otot polos ada. GIT ada. Hampir semua organ visceral
terekspresi. Itu sebabnya kalau kita terpapar virus corona dan itu paparannya parah, maka ada kegagalan multi organ. Dan itu yang bersifat fatal. Makanya sekarang yang organnya yang mana? Yang oh ini jantungnya bisa corona, Bu, bisa. Ginjalnya bisa, livernya bisa. Tekanan darah tinggi bisa. Seperti itu. Karena apa? Ya itu tadi. Karena tropisme dari reseptor itu ada di epitel, otot polos. Semua organ punya otot polos, ada epitel, ya di situ ada reseptor. Maka dia bisa terjadi kegagalan organ. Terbesar adalah di mana? Terbesar ada di respiratory system. Gitu. Nah, kita lihat di sini yang namanya enzim ACE. Ini merupakan fasilitas dia akan masuk. Bulusi tadi mengatakan ya, bahwa kalau ada virus itu bisa dilihat immunity-nya mulai dia penetrasi. Berarti ada fungsi reseptor dong di sini. Coba kita lihat. Ya, apa peranan reseptor? Ini kalau satu sel saya besarkan seperti ini, ya. Jadi satu sel epitel pada pneumosit itu saya besarkan. Jadi sel pneumosit itu bagian epitelnya. Kita lihat reseptor ini merupakan sarana dia untuk masuk. Seperti itu. Nah, orang mengenal ACE itu selalu kaitannya dengan selalu berbicara ACE. Salah kaprah pengertiannya mesti berkaitan dengan pembuluh darah, tekanan darah, ternyata tidak. Tidak hanya itu maksudnya. Ya semua otot polos, karena ACE itu tempatnya di epitel otot polos, kalau di pembuluh darah ya di vaskuler. Nah ini kemudian populer. Antara ACE1 dengan ACE2, itu kalau kita lihat, ACE1 misalnya, ACE1 itu mengaktifkan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kalau angiotensin ini berikatan dengan reseptornya terjadi vasokonstriksi. Reseptor angiotensin 2 itu apa? Namanya reseptor AT. Ini banyak menyebut di seminar-seminar bahwa reseptor angiotensin 2 itu ACE ini. Nah, itu bukan. ACE itu enzim ya. Enzim, bukan reseptor angiotensin 2. Tapi ini enzim, reseptor angiotensin 2-nya itu ini. Bisa dilihat ini saya punya ini apa namanya? Halo? Halo? Iya, Bu, masih terdengar suaranya. Oh, ya. Ininya anunya bisa terlihat ya. Nah, ini kelihatan lihat. Angiotensin 2 itu efeknya vasokonstriksi. Kalau ada enzim angiotensin 2, ACE2, sorry. Jadi kalau angiotensin 2 ini kemudian dia berikatan dengan enzim angiotensin 2, dia akan breakdown. Terjadi relaksasi. Jadi angiotensin 1 dan 2 ini sebetulnya satu regulasi yin yang. Satu regulasi yin yang. Nah, jadi kapan saatnya ada kontraksi, kapan saatnya ada relaksasi. Kalau yin yang-nya ini kemudian balance, maka tekanan darahnya normal. Kalau ini terjadi pada respiratory system, kalau yin yang-nya balance, antara ACE1, ACE2 balance, antara inspirasi dan ekspirasi membuat pernafasan kita normal. Tapi bagaimana kalau virus itu datang? Gitu. Nah, virus yang datang tuh akan berikatan dengan ini. Jadi yang terjadi apa? Bahwa enzim ACE menjadi tidak berfungsi dengan normal. Kalau dia tidak berfungsi dengan normal berarti apa? Fasilitas relaksasinya nggak ada. Yang ada apa? Peningkatan angiotensin 2 dan ini kemudian terjadi kontraksi yang lebih dominan. Kalau ini terjadi pada pembuluh darah, tekanan darah naik. Makanya itu di jurnal-jurnal heboh. Terapi virus dapat diatasi dengan pemberian ACE inhibitor. Jadi pemberian ACE inhibitor itu menghilangkan gejala hipertensinya. Jadi untuk mengatasi gejala hipertensinya, tapi tidak kepada virusnya. Seperti itu. Makanya itu sakit ini sudah kasih aja nih angiotensin sembuh, mati tiba SSUE gitu. Ya. Jadi itu salah-salah pengertian. Makanya ini mesti dipahami dengan baik gitu. Ya. Nah, tapi yang terjadi ketika ini kontraksi, ketika
ACE ini tidak kemudian berfungsi karena adanya virus, kontraksi ini meningkat. Apakah ini satu kompensasi dari tubuh untuk bertahan? Iya. Jawabnya iya. Kenapa kok dia harus bertahan? Dengan kontraksi ini kan lumen-lumen itu menyempit. Lumen dari sel otot saluran respirasi menyempit. Lumen-lumen pembuluh darah menyempit. Dengan menyempit itu dia membatasi volume virus yang masuk. Jadi ini termasuk sistem pertahanan dalam kapasitas normal. Gitu. Dalam kapasitas normal itu sistem pertahanan. Seperti itu. Karena kontraksi pada respiratory system itu tujuannya untuk apa? Membatasi volume virus yang masuk. Seperti itu. Nah, jadi tekanan darah. Karena meningkatnya tekanan darah ini makanya kenapa orang dengan hipertensi itu dikatakan rentan. Simpel kan sebetulnya. Pemahamannya simpel. Ya karena virus ini membuat angiotensin 2 naik, tekanan darah kontraksinya menjadi dominan, maka kalau dia punya hipertensi, itu ya termasuk orang yang rentan. Nah, pertanyaan satu sudah terjawab kan? Mengapa ada yang rentan, ada yang tidak rentan? Seperti itu. Nah, kerentanan itu tidak hanya pada hipertensi. Jadi semua yang berkaitan dengan fungsi dari otot polos, DM misalnya, itu fungsi otot polos pada pankreas. CHD, coroner heart disease juga otot polos. Ini rentan itu. Ya, orang depresi pasti tekanan darahnya naik, rentan. Usia lanjut, fungsi ginjal, kardiovaskuler juga menurun, pasti rentan. Jadi kerentanannya tadi kita lihat kenapa? Meningkatnya angiotensin 2 akibat paparan virus. Yang kedua, yang lebih penting lagi, bahwa kerentanan itu juga ditentukan oleh viral tropism. Viral tropism. Karena apa? Kita lihat reseptor ACE2. Reseptor ACE2 pada penderita hipertensi, penderita DM, penderita CHD, itu ekspresinya lebih banyak, lebih tinggi. Sehingga kalau ada paparan virus, maka reseptor ini akan diduduki banyak sekali. Seperti itu. Makanya orang dengan CHD, orang dengan hipertensi, orang dengan DM dikatakan rentan. Seperti itu. Jadi ini menjawab pertanyaan masyarakat yang bertanya kenapa ada yang rentan, ada yang tidak rentan. Itu ya. Tergantung pada viral tropism. Belum lagi kalau orang itu DM, gula darahnya tinggi. Kalau orang itu gula darahnya tinggi, maka endotel dari semua otot polos mengeluarkan endotelin. Endotelin menyebabkan apa? Merangsang angiotensin 2. Virus corona meningkatkan angiotensin 2. Jadi kalau orang ini gula darahnya tinggi, yang terjadi apa? Naik. Ya, vasokonstriksinya dominan. Jadi gimana pengaturan lifestyle kita? Kurangi gula. Kurangi gula. Seperti itu. Simpel kan? Simpel, nutrisi dan gizi. Itu kita atur. Seperti itu. Kurangi gula. Maka kita akan membantu untuk pengaturan pada orang-orang dengan paparan virus. Seperti itu. Dan ini hal yang sama kalau orang depresi. Semua orang tahu kalau depresi itu ada rilis endotelin, kortisol, adrenalin. Ini semua yang menyebabkan vasokonstriksi itu dominan. Jadi gimana sih caranya menghindari depresi? Nah itu, kalau sudah di rumah 3 bulan, nggak ngajar 4 bulan, 5 bulan, pakai laptop udah bingung. Depresi mau seminar. Nah itu. Jadi menghindarinya gimana untuk depresi ini? Hidup happy-happy butuh uang banyak. Gitu ya. Jadi ya depresinya dikelola sendiri. Itu tadi dari paparan virus pada saat dia penetrasi. Jadi pada saat penetrasi kita bisa mengantisipasi sistem imun kita seperti apa, bagaimana pengelolaannya. Seperti itu. Yang kedua pada waktu replikasi. Ya, replikasi. Virus itu replikasinya di dalam sel manusia. Di dalam sel dan terbanyak pada sel menemosit. Karena apa? Dia butuh fasilitas untuk replikasi. Seperti itu. Nah, terus sistem imun yang berperan apa?
Kalau kita mau menciptakan obat yang efektif untuk antivirus, ciptakan obat pada saat yang bisa mencegah replikasi. Sayangnya, obat-obat yang bisa penetrasi ke sel, kemudian mencegah replikasi virus itu masih belum sempurna bekerjanya. Karena apa? Karena replikasi virus menggunakan fasilitas sel. Sehingga kalau obat ini masuk, dia nggak bisa bedakan. Ini peptida virus apa ini peptida sel itu sendiri. Ini peptida virus atau peptida nukleotida atau peptida dari nukleus. Gitu. Sehingga obat itu akan apa? Menghambat semua replikasi termasuk replikasi dari peptida nukleus dan peptida yang ada di sel. Itu sebabnya mengapa kemoterapi itu keberhasilannya pro dan kontra. Karena kemoterapi sasarannya masuk ke dalam sel gitu. Untuk mencegah replikasi dari sel kanker. Sama dengan virus, sama susahnya. Seperti itu. Makanya itu kalau mereka yang di dalam membaca media sosial, ini ramuan pencegah virus, ini ramuan-ramuan, jangan menyesatkan masyarakat. Jangan menyesatkan pembeli. Jangan menyesatkan consumer. Karena sampai dengan hari ini, obat yang bisa masuk ke dalam sel untuk mencegah penetrasi virus, tanda tanya besar. Gitu. Ya, tanda tanya besar. Nah, langsung aksi imunitas kita apa di saat virus ini berada di dalam sel dan bereplikasi? Jangan lupa, gitu ya. Kalau sel ini saya besarkan, di dalam sel ini loh sudah disediakan sama Tuhan yang namanya sel NK, ya, yang namanya sel limfosit. Emang sel NK itu apa, Bu Lucy? Memang apa itu sel NK? Sel NK singkatannya natural killer cell. Memangnya apa sel NK? Sel NK itu adalah leukosit, jenis limfosit. Pertanyaannya lagi, limfosit itu apa, Bu Lucy? Leukosit itu apa? Leukosit itu tidak lain adalah protein. Jadi kalau kita berbicara imunitas hanya satu ngomongnya, protein. Jadi leukosit itu protein. Makanya kenapa leukosit itu kalau mulai dari SD sampai SMA ditanya pertahanan tubuh kita itu apa? Leukosit. Begitu tanya leukosit itu apa? Tanda tanya. Leukosit itu protein. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu makan makanan mengandung protein tinggi dikatakan bernutrisi, bergizi. Karena apa? Kita punya sistem pertahanan tubuh. Loh, kok protein ya, Bu Lucy? Kenapa leukosit itu enggak dari gula? Kok enggak dari lipid? Kita lihat bahwa protein itu satu struktur biologik yang sangat kompleks. Enggak ada sekompleks protein. Pertama kita lihat, protein itu terdiri dari asam amino. Asam aminonya itu ada loh, macam-macam. Asam amino kemudian membentuk rantai peptida. Satu saja susunan asam amino beda, peptida ini sudah beda. Dari berbagai peptida membentuk satu struktur molekul yang namanya protein. Jadi kompleks. Lah kenapa kok dipilih yang kompleks? Sehingga siapapun yang datang, apakah itu corona, apakah itu SARS, apakah yang lain, itu pasti bisa dihadapi oleh leukosit itu. Karena dia punya struktur dengan gugus-gugus yang macam-macam. Misalnya ini, kalau dia ketemu dengan sel NK, maka keluar interferon gamma. Ini suatu sitokin. Keluar vektor gamma. Jadi baru aja deh, ini udah keluar tuh satu sitokin. Tadi kita lihat kan, imun alamiah, imun adaptif, eksekusinya melalui sitokin. Ini udah ada sitokin keluar. Ini sel NK, natural killer cell. Gitu. Nah, kalau kemudian dia keluar sitokin interferon gamma, nama lainnya itu adalah interferon 2, dia akan mengaktifkan sel T. Sel T itu sel limfosit T. Gitu. Jadi ini namanya sel limfosit T, namanya sel T. Untuk apa sel T ini diaktifkan? Nah, untuk membantu sel T itu memproduksi interferon 1. Interferon 1 itu bisa alfa, bisa beta. Itu interferon 1. Dan interferon itu adalah the first defense terhadap virus. Ya, ini kebesaran Tuhan ini menciptakan seperti ini. The first defense menghadapi virus. Karena apa? Interferon bisa berhadapan langsung dengan virus dan virusnya lisis. Seperti itu.
Ya, karena dia punya efek itu bisa menghambat sintesis, degradasi RNA, mencegah rakitan dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi dia akan berhadapan dengan virus dan virus itu lisis. Ya, ini yang disebut dengan cytolytic action dari interferon. Sekarang pertanyaannya, interferon ini masuk apa? Alamiah atau adaptif? Gitu. Interferon itu masuk alamiah atau adaptif? Di awal Bu Lucy mengatakan kalau interferon itu alamiah. Gitu. Loh, limfosit ini alamiah bukan? Bukan. Limfositnya bukan alamiah, tapi interferonnya alamiah. Padahal dua-dua dibawa sejak lahir. Kenapa? Interferon ini mengeksekusi mikroba dengan karakternya sendiri. Jadi karakter dia sendiri itu yang disebut dengan karakter alaminya interferon. Karena interferon ini adalah struktur protein yang bisa berikatan dan itu merusak virus. Jadi dia merusak virus itu dengan karakter alaminya sendiri. Makanya interferon tergolong apa? Imunitas alamiah yang kita sebut dengan innate immune system. The first defense to virus. Loh, terus caranya gimana Bu Lucy memperbanyak interferon ini caranya gimana? Interferon itu protein. Jadi gimana? Makanan bergizi, pakai tambah makanan itu bergizi, kasih juga nutrisi, berikan juga energi, hindari stres. Simple kan? Makanya membasmi virus itu jangan berpikir yang terlalu ribet seperti itu. Andalkan kemampuan tubuh Anda, kenali imunitas Anda. Topik yang paling suitable yang dipilih Bu Lisa. Ya. Jadi kita bisa lihat ini, interferon alami gitu. Seperti itu. Dan ketika dia berada di dalam sel, maka sel ini akan apa? Akan terjadi kematian, cytolytic action. Loh, kematiannya seperti apa? Kalau kematiannya itu kecil, virusnya enggak banyak, maka kematian itu diprogram melalui apoptosis. Jadi apoptosis itu memprogram sel ini sendiri untuk melakukan modifikasi dirinya sehingga sel itu akan mati dengan sendirinya, bunuh diri. Loh, kenapa kok selnya ikut mati? Kalau selnya nggak mati, virusnya ya nggak mati. Karena virus itu ada di dalam sel. Kematian seperti ini yang disebut dengan apoptosis. Dan itu kita alami sepanjang hidup kita. Makanya orang itu jadi tua. Aging, faktor aging itu disebabkan karena apoptosis. Jadi terjadi kematian sel, tapi kita tidak menimbulkan gejala apa-apa. Ini yang kemudian Anda bisa lihat. Mengapa ada orang terpapar virus, ada yang kena gejala, ada yang tidak. Ada yang kena gejala, ada yang tidak. Kita lihat kematian selnya ini karena apa? Kalau kematiannya karena apoptosis, no symptom. Nah, kapan itu apoptosis, kapan nekrosis? Ya itu tergantung programnya. Biasanya kalau jumlah virusnya itu sedikit, itu apoptosis. Mikrobanya sedikit, itu apoptosis. Terus programnya seperti apa? Itu under investigate. Sampai dengan hari ini tidak ada yang menyebutkan biomolekulernya. Jadi saya belum bisa cerita. Seperti itu. Maka ini menjawab pertanyaan yang kedua. Kenapa ada individu yang timbul gejala dan tidak timbul gejala? Itu. Tapi kalau kita lihat di sini, yang tidak timbul gejala ini apakah dia tidak terpapar virus? Dia terpapar, tetap terpapar. Tapi tidak menimbulkan gejala. Karena apa? Jumlah virusnya tidak banyak. Karena kalau jumlah virus banyak dan tidak banyak, itu ada program yang tidak masih dalam pelajaran. Begitu. Jadi itu tadi kalau kita lihat action dari interferon di dalam sel. Sekarang di luar sel. Memangnya interferon punya action apa? Gitu. Ya. Jadi kita lihat bahwa interferon, terutama interferon 1 yang dihasilkan oleh limfosit T, itu kemudian dia akan apa? Dia akan berpartisipasi dengan tetangganya. Gitu. Ya, berpartisipasi dengan sel tetangga yang masih normal. Nah, sel tetangga normal ini kalau dia kemudian berikatan dengan interferon seperti ini, maka sel tetangga ini aman. Sel tetangga ini aman karena dia berada pada posisi yang namanya antiviral state. Lah sel yang terpapar virus iki apa? Ya wis mati. Gitu. Dan kematiannya tidak sia-sia karena apa? Dia menghasilkan interferon yang akan
berikan kepada sel tetangga. Aduh, kalau gitu Bu Lucy, kenapa tidak diterapi saja virus itu dengan interferon? Ayo para farmasis, kenapa kok tidak bikin aja itu obat interferon untuk terapi virus? Kan kenyataannya dia sebagai apa dia? Interferon ini. Apalagi interferon tuh macam-macam kan tadi yang diproduksi. Ada interferon 1, ada interferon 2, seperti itu. Dan dia merupakan the first defense. Pertanyaannya, kenapa kok tidak dilakukan terapi dengan interferon pada COVID khususnya? Itu loh tantangan pertanyaan orang di apotek gitu. Ya, tantangan pertanyaan kalau kemudian keluarganya dibawa ke rumah sakit dan seringkali tidak ada answer gitu. Kenapa? Ya itu tadi bingung karena PDW. Pertama kita lihat. Tadi sudah kita Bu Lucy jelaskan di sini ya, bahwa interferon itu protektif terhadap sel tetangga, tapi sel yang terinfeksi virus dia tidak punya fungsi. Tidak bisa dicegah, kerusakan itu tidak akan bisa dicegah. Kecuali kalau paparan virusnya nggak besar. Virus corona itu tercatat virus yang mudah sekali mengalami genetik, kemudian mudah bereplikasi. Jadi kalau paparannya besar, pasti sel tidak mampu. Seperti itu. Andai kata atau sudah terpapar, sel itu tidak bisa recovery. Ya, satu fenomena alam. Ya, ini yang saya pelajari dari ilmu holistik, mengatakan bahwa setiap kerusakan sel tidak pernah recovery. Yang ada adalah apa? Regenerasi, terbentuk sel baru. Sebab kalau sel itu kalau rusak recovery, tiap rusak recovery, orang nggak pernah mati-mati. Penuh dunia. Gitu. Ya, jadi orang itu pasti punya umur. Tiba saatnya dia akan meninggal. Karena memang selnya tidak pernah recovery. Nah, di sini terapi interferon, dia hanya protek terhadap sel yang belum terinfeksi virus. Tapi kan lumayan sebetulnya, ya. Tapi kenapa tidak dilakukan terhadap corona? Nah, itu dia. Kenapa tidak dilakukan terhadap corona? Kita lihat bahwa COVID, ya, coronavirus, terutama coronavirus 19, dia memiliki struktur khusus ketika dia berada di dalam sel. Makanya virus ini dikenal sebagai virus yang cerdas, memiliki kecerdasan genetik. Ditulis di bahasa Indonesia itu sangkil dan mangkus, pintar dan cerdas gitu. Karena apa? Pertama, virus ini punya respon antagonis interferon 1. Jadi kalau dia berpapasan dengan interferon 1, sifatnya antagonisme. Itu dilawan. Yang kedua, virus ini bisa memperlambat yang namanya PPR. Jadi pattern recognition receptor. Jadi setiap benda asing kita bisa lihat ya. Jadi setiap benda asing itu kenapa bisa dikenali? Kenapa bisa dikenali? Seperti itu. Karena di sini ada perubahan di dalam sel kita. Ya, ada perubahan di dalam sel kita untuk bisa menampilkan itu. Makanya di dalam sistem ketahanan tubuh itu kita kenal adanya APC, antigen presenting cell. Seperti itu. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, maka gak dikenali sebetulnya. Kecuali kalau kemudian ditampilkan. Jadi ada presenternya, sama saja kan? Ini Bu Lucy mau ikut seminar, dikenali apa enggak? Enggak ada yang kenal Bu Lucy siapa. Bu Iga selaku presenter memperkenalkan namanya Lucia, dosen ini, pengasuh ini. Nah itu. Jadi diperkenalkan. Benda-benda asing termasuk virus itu juga gitu. Ada yang memperkenalkan gitu. Dan untuk perkenalannya itu ada sistem reseptor yang namanya pattern recognition receptor, PRRS ini. Nah, ini kalau COVID, reseptor ini lamban responnya. Nah, karena dia lamban, maka produk interferonnya juga nggak banyak. Lah, kalau produk interferonnya nggak banyak, begitu dia masuk ke sel, interferon produknya nggak banyak, virusnya replikasi dengan sangat agresif. Akhirnya sel ini ambiar. Gitu. Nah, itu. Makanya kenapa kita tidak pernah melakukan terapi interferon untuk virus. Kalau hepatitis, iya dilakukan. Nah, itu. Dan karakter ini mirip
dengan HIV. Maka itu HIV juga enggak pernah sukses dengan terapi interferon. Nah, ini yang menjadi pertanyaan baik dari para terapis, masyarakat, ya seringkali bertanya seperti ini. Jadi pertanyaannya saya coba untuk menjawab. Jadi kita lihat virusnya begitu banyak sehingga jumlah interferonnya itu sedikit, nggak mampu, akhirnya nggak banyak virus yang kemudian bisa dimusnahkan. Dikatakan bahwa karena clearance virus itu rendah, maka replikasinya jadi tinggi. Gitu. Itu terjadi pada virus corona ini. Seperti itu. Nah, kalau virus itu replikasinya banyak, berarti tubuh kita kan terpapar banyak. Nah, kalau tubuh kita terpapar banyak virus, berarti imun alamiah maupun imun adaptif itu harus diaktifkan. Berarti aktivitasnya menjadi apa? Menjadi hiperaktif gitu. Menjadi hiperaktif. Padahal tadi awal Bu Lucy kan bilang ya, kata Bu Lucy itu kalau yang namanya pertahanan itu membuat homeostasis. Loh, sekarang kalau sistem imun alamiahnya terangsang begitu masif, produksi sitokinnya begitu masif, gimana tuh Bu Lucy? Gitu. Ya, pertanyaannya kan seperti itu. Coba kita lihat ya. Misalnya ini antara sel normal dan sel yang terpapar virus. Nah, seperti ini. Ya. Kalau sel itu terpapar virus, ini akan terjadi perubahan pada struktur sel ini. Ya, struktur sel ini akan terjadi perubahan sehingga membrannya itu menjadi tidak sama. Menjadi tidak sama. Jadi sekarang ini yang dikenali oleh tubuh kita, oleh imunitas kita tuh yang dikenali itu virusnya atau sel ini. Itu prinsip imunologi itu. Dan ini harus dipahami. Jangan sampai nanti jadi dosen di depan kelas salah pengertian. Seperti itu kalau dosen. Ya, kalau terapis. Jadi kita lihat benda asingnya ini siapa? Virusnya atau selnya? Ya selnya, benda asingnya itu. Karena apa? Karena kalau sel normal kan seperti ini. Nah, seperti ini kalau sel normal. Kalau dia sudah terpapar virus, seperti ini. Makanya sekarang yang dikenali sebagai asing itu siapa? Sel yang terpapar virus. Itu. Makanya target dari imunitas kita itu membinasakan sel yang terpapar virus. Seperti itu. Nah, kalau kemudian yang mengenali ini adalah sel NK, sel NK yang kenal kan. Nah, begitu sel NK ini berkaitan dengan gugus-gugus asing yang ada di sini, ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah, maka sel NK sendiri ini emangnya aman? Enggak aman. Gitu. Karena sel NK sendiri ini akan apa? Akan mengeluarkan sitokin-sitokinnya. Seperti itu. Sitokinnya sel NK itu memangnya apa? Ya sitokin sitolitik. Ada perforin, ada keransim, ada interferon 2. Kalau ini jumlahnya sedikit terjadi kematian. Kematian apa? Kematian secara apoptosis. Timbul gejala enggak? Enggak. Tidak timbul gejala kalau jumlah virusnya kecil. Itu. Enggak ada gejala kan? Jadi ada interferon, ada sel NK. Dua-duanya masuk imun apa? Imun alamiah. Kenapa kok imun alamiah? Ya Bapak Ibu bisa lihat. Bapak Ibu bisa lihat kenapa disebut alamiah. Di dalam mengeksekusi sel, kita lihat. Dalam mengeksekusi sel yang dianggap asing, termasuk virus di dalamnya. Sel NK ini tidak menggunakan karakternya siapa-siapa. Nggak pinjem punya tetangga. Dia menggunakan karakternya dia sendiri. Karakter alaminya dia sendiri. Makanya sel NK itu disebut sel imun alamiah atau innate immune system. Pakai karakternya dia sendiri. Dia punya interferon 2, dia punya keransim, dia punya perforin. Itu dikeluarkan. Dan virus beserta selnya akan lisis. Dalam jumlah kecil, dia akan menghasilkan apoptosis. Nah, kecuali kalau paparannya itu masif. Yang keluar ini tumor nekrotik faktor. Bisa alfa, bisa gamma. Kalau ini yang dikeluarkan, selnya rusak. Gitu. Dan kerusakannya melalui proses nekrosis. Nah, kalau nekrosis tadi bedanya apa dengan apoptosis? Apa bedanya nekrosis dengan apoptosis? Bu Lucy kok susah-susah, satu apoptosis, satu nekrosis. Udah aja Bu Lucy bilang, selnya rusak, selesai kan? Gitu. Masalahnya masyarakat itu tanya. Gitu. Dan ini konsumennya apoteker masyarakat itu. Kalau orang pinter-pinter bukan konsumennya,
Tapi orang yang bertanya ini loh konsumennya, Bu, kenapa ya? Ada yang ada gejala, ada yang tidak. Kalau apoptosis tidak timbul gejala, karena apa? Bunuh diri, sel mati dewi. Kalau nekrosis tidak. Nekrosis itu merusak sel, sehingga sel itu akan rilis, dia punya inflammatory juice. Kematian dengan tumor nekrotik faktor itu bisa membentuk spesies-spesies ROS, reaktif oksigen spesies. Kalau ada ini, semua sel teroksidasi pasti rusak. Seperti itu. Jadi kematian dengan nekrosis ini timbul gejala. Jadi pasien ini kalau sampai yang keluar adalah tumor nekrotik faktor, timbul gejala. Gejalanya apa? Inflammatory respon. Jadi kalau apoptosis tidak menimbulkan inflammatory respon. Kalau ini timbul, loh inflammatory respon itu medianya apa? Ada ROS, ada inflammatory juice. Jadi jus itu tidak hanya jus buah, jus sayur, ada jus inflammatory. Silakan. Cuman ini bisa diminum apa enggak? Aku enggak ngerti. Gitu. Prostaglandin isok diombe ora ro aku. Belum pernah nyoba minum prostaglandin. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ROS, nah ini ROS ini reaktif oksigen spesies. Semua sel organ senyawa itu kalau kena ROS teroksidasi. Dan kalau teroksidasi terjadi inflamasi. Kalau tidak terjadi inflamasi kerusakan sel. Namanya nekrosis. Nah, ini menimbulkan wacana. Wacana apa? Terapi dengan antioksidan. Nah, itu loh makanya orang farmasi kemudian rame-rame, ayo kita minum apa namanya? Temulawak. Kemudian antioksidan apa lagi? Banyak macamnya kan? Terapi antioksidan. Kemudian dibuat produk, dipasarkan melalui mass media antivirus. Dengarkan ya, bahwa antioksidan itu hanya menghilangkan gejala inflamasi. Mencegah inflamasi, virusnya dewe sik nang dindi. Kalau jumlahnya banyak dia kemana-mana. Karena antioksidan tidak pernah membunuh virus. Gitu ya pemahamannya. Nah, kemudian inflammatory juice. Kita lihat bahwa sel yang rusak, membran sel yang rusak, keluar tuh inflammatory juice-nya. Ada TNF alfa, ada histamin, ada sitokin, interleukin. Nah, interleukin itu interleukin 1 sampai berapa itu banyak sekali. Ada prostaglandin, interleukin loh. Prostaglandin dewe ono, interleukin dewe ono, prostaglandin, interleukin. Loh, memangnya prostaglandin, interleukin untuk apa, Bu Lucy? Dengar ya. Yang bisa masuk ke dalam hipotalamus itu prostaglandin, interleukin. Makanya yang namanya panas demam, tidak semua reaksi inflamasi timbul panas. Kecuali kalau dalam inflammatory reaction itu menghasilkan prostaglandin interleukin 6, itu bisa tembus dia ke dalam hipotalamus. Begitu sampai di hipotalamus, kemudian terjadi apa? Pengaturan setting point. Terus setting point-nya diapakan temperatur tubuh kita? Dinaikkan. Loh kok dinaikkan ya Bu Lucy? Enak diturunkan, jadi kademen. Memang betul, diturunkan lebih enak dari dinaikkan. Anda pernah nonton film Titanic? Itu matinya karena kedinginan. Dan hipotermia, resikonya lebih besar ketimbang hipertermia. Makanya itu film-film Korea, kalau Bapak Ibu penggemar itu drama Korea, selalu kematian-kematian dari drakar itu karena hipotermia. Karena kalau hipotermia, aliran darah menurun, membeku, aliran limfosit membeku, dan sebagainya. Nah, kalau virus ini di setting point temperaturnya naik, karena apa? Kembali lagi, virusnya itu loh, mangopo. Itu kan rantai peptida. Jadi kita gembar-gembur genom, RNA, genom, DNA, peptida. Makanya kalau kemudian panas itu dinaikkan, terjadi degradasi ikatan. Aglutinasi, degradasi. Jadi harapannya benda-benda asing ini akan lisis. Gitu. Makanya itu diproduksilah sistem imun alamiah itu melalui prostaglandin interleukin 6. Tujuannya untuk apa? Untuk stimulasi demam. Karena ada setting point dari suhu. Nah, kalau suhunya udah naik, ini sebagai prokes. Prokes untuk apa? Corona? Bukan. Semua infeksi yang menghasilkan prostaglandin interleukin suhunya naik.
Tapi paling tidak ini sudah merupakan reward awal untuk mengetahui bahwa oh individu ini terinfektir. Gitu. Ya, jadi semua gejala-gejala itu sebetulnya bermanfaat untuk mengetahui dalam jumlah apa? Dalam jumlah tidak besar. Coba kalau panas badannya tinggi sekali sel-selku rusak, terutama sel otak itu rentan terhadap panas. Makanya kepala dikasih rambut seperti itu. Dan rambut itu sistem pertahanan gitu. Ya. Nah itu. Jadi kita lihat ada prostaglandin, interleukin, ini keluar, ini semuanya termasuk dalam inflammatory juice. Karena apa? Rata-rata soluble. Ya, rata-rata soluble gitu. Nah, jadi kalau semuanya itu tadi inflammatory juice dan ROS itu kemudian bekerja, itu akan timbul kerusakan sel dan jaringan, timbul gejala. Gejalanya apa? KDRT. KDRT itu bukan kekerasan dalam rumah tangga loh ya. KDRT itu ini singkatan dari saya sendiri. Makanya ini harus dimintakan hak paten singkatan. KDRT di sini bukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi K itu dari kata kalor, D itu dari kata dolor, dolor itu sakit, R rubor, rubor itu kemerahan, T tumor, bengkak, banyak sikret gitu. Makanya ini dijadikan prokes. Prokes itu apa ya? Protokol kesehatan, terutama kalor. Ini yang paling terjadi paling mudah gitu. Dan untuk virus ini agak spesifik, selalu demam gitu. Panasnya tidak hanya sekedar panas biasa, tapi panas demam yang paling sering itu. Nah, itu KDRT seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang di dalam sel, Bu Lucy. Kalau ada virus masuk di dalam sel, kok bisa ya dikenali ya? Kok bisa sel ini tahu? Enggak tahu selnya itu. Ya, sel itu enggak tahu kalau di sini itu ada virus itu enggak tahu. Yang tahu siapa? Kalau sistem pertahanan kita mulai bekerja. Makanya itu judulnya mengenal sistem imunitas. Di dalam sel ini ya, terutama membran-membran sel, tapi hampir semua sel punya protein khusus yang namanya MHC. Balik-balik lagi protein kan? Major Histocompatibility Complex. Ini protein. Terus ada lagi apa? Sel dendrit. Ini sel apa sel dendrit? Sel dendrit itu sel leukosit. Sekali lagi, sel dendrit itu sel leukosit. Sel leukosit itu apa? Protein. Gitu. Nah, biasanya kalau ada virus ini, maka ini kemudian terjadi perubahan-perubahan apa ya istilahnya saya lupa sampean. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian ditampilkan virusnya ini. Jadi sel dendrit dibantu oleh MHC ini, kemudian virus ini ditampilkan. Maka itu sel dendrit jadi apa? Antigen presenting cell. Loh, terus sekarang yang asing siapa ini? Yang asing siapa? Virusnya apa sel dendritnya? Sel dendritnya. Jadi yang asing di sini adalah apa? Sel dendritnya. Karena sel dendrit normal itu seperti ini bentuknya. Tapi kalau sudah terpapar virus seperti ini, itu sebabnya dikenal sebagai asing. Siapa yang mengenal? Limfosit. Limfosit. Karena kalau limfosit berhadapan dengan dendrit normal, tidak akan terjadi interaksi. Tapi begitu sel dendrit itu menampilkan antigen, ini dikenal sebagai asing oleh sel limfosit T. Nah, karena asing, maka terjadi ekspresi reseptor. Reseptornya apa? Ada CD8, CD4 tergantung bentuknya. Dia akan berinteraksi seperti ini. Nah, kalau sudah berinteraksi seperti ini apa? Akan keluar semua interleukinnya, interleukin macam-macam yang dimiliki itu keluar. Lah ngapain mesti dikeluarin? Untuk apa dikeluarin? Golek bolo. Karena apa? Karena limfosit ini butuh bantuan. Ya, jadi kalau Bu Lucy berhadapan sama orang asing, orang jahat yang mau mengganggu rumah tangganya Bu Lucy, mengganggu Bu Lucy. Bantuan siapa yang dipanggil? Ya turunannya atau anaknya, ponakannya kan gitu. Sama ini. Sistemnya sama. Maka dia akan menghasilkan banyak interleukin, kemudian untuk apa? Dia akan membuat turunan-turunannya. Gitu. Ada interleukin 6, 8 dan sebagainya, dan itu tidak hanya dihasilkan oleh sel T loh, dihasilkan oleh ini
sel dendrit ini. Seperti itu. Nah, setelah itu terjadi apa? Sel T helper ini jadi sel TH1. Gitu. Ya, dia akan terjadi sel TH1. Loh, emangnya selain TH1 ada TH yang banyak? Wow, TH itu sampai 17. Bahkan sekarang sudah timbul TH30. Loh, beda-beda berarti polusi. Iya. Oh, bisa polusi dijelaskan satu-satu sesuk-isuk Bu Yari seminar. Ya. Nah, ini khusus untuk virus. Jadi kita berhadapan dengan sel TH. Ini saya lihat di sini Risma ini fotonya tertawa. Jadi saya waktu nerangkan selalu lihat Risma kayaknya tertawa. Jadi aku suka. Fauna juga senyum-senyum fotonya. Jadi aku suka gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini. Seolah-olah saya ini diterima dengan baik oleh senyumnya Fauna dan Risma di sini. Ya, tolong jangan dihilangkan foto senyum ini. Karena saya cuma lihat 2 orang ini. Ya, nah ini. Jadi TH1. Untuk apa TH1? Huh? Kok TH1? Kenapa? Nah, karena dari TH1 ini akan diproduksi TC. TC itu C-nya dari kata sitotoksik. Gitu. Dari kata sitotoksik. Nah, nanti TC itu berikatan dengan ini, dengan dendrit yang menampilkan antigen. Gitu. Jadi terjadi rusak. Jadi terjadi kerusakan seperti ini. Pertanyaannya, TC ini imun adaptif atau imun alamiah? Ya, sampai enggak tatap muka ini, coba tatap muka tak dudungi sitok-sitok ini. Gitu ya. Adaptif atau alamiah ini. Nah, ini adalah adaptif. Jadi sel T itu disebut adaptif. Kenapa kok adaptif? Gitu. Kita lihat sel TC itu enggak bisa ada kalau enggak ada TH. Dia nggak ngapain-ngapain kalau TH-nya nggak aktif. Sel TH nggak bisa ngapain-ngapain kalau nggak ada TC. Jadi dia butuh mengadopsi kekuatan-kekuatan lain. Sehingga kita lihat bahwa sel TH, ini sel T helper, bilangnya sih helper, tapi sebetulnya nakal ini sel. Karena apa? Dia nggak mau rusak. Maka dia buat turunannya yang namanya TC. Nah, TC ini yang berhadapan dengan apa namanya? Dengan virusnya dan TC-nya ini yang rusak. TH-nya kemana? Utuh. Sehingga lain kali TH ini masih bisa lagi membuat turunan-turunan yang baru. Kalau TH-nya terus dipapari virus, lama-lama gimana? Lelah. Sel TH-nya itu lelah. Nah, kalau lelah itu sering menimbulkan reaksi autoimun. Seperti itu. Ya, nah ini. Jadi ini cytotoxic action. Makanya disebut adaptif karena diadopsi. Ya, diadopsi kekuatan-kekuatan lain termasuk sel TC. Lain lagi misalnya, ya. Ah, ini terjadi TH2. Loh, kapan terjadi TH1 Bu Lucy? Kapan terjadi TH2? Embo. Gitu ya. Karena belum ada informasi yang jelas untuk menghasilkan TH1, TH2. Enggak tahu. Ya, selalu bilangnya under investigation, dibilang unknown gitu. Tapi memang ada paparan TH2. Begitu jadi TH2, ini bisa berikan kalau TH2-nya ini aktif, saya nggak akan tampilkan satu-satu, maka TH2 yang aktif ini akan mengaktifkan sel B. Loh, ada sel T, ada sel B, bedanya apa? Oh, cuma beda namanya. Enggak, yo. Sel T itu dari kata timus. Karena memang dia produksinya di sana. Kalau sel B itu berasal dari bone marrow. Makanya namanya sel B. Ya, jadi apoteker ini ada yang baru ikut seminar, terus kemudian sekarang baru tahu, saya suka sekali itu. Saya suka sekali. Gitu ya. Coba ini tatap muka pasti didudungi situ-situ ini. Termasuk Bu Fauna itu tak duding gitu. Guyu tok mesem nang kono. Ya, ini. Jadi kita lihat ini ada sel B. Kalau sel B ini aktif, dia akan mensekresi sel plasma, kemudian sel plasma yang menghasilkan antibodi. Terus antibodinya kemana? Ya antibodi yang akan berhadapan dengan virus. Baik dia sendiri maupun dia sebagai reseptornya sel B. Gitu. Nah, ketemu kan sama antibodi di sel. Ya kan? Kemudian virusnya kemana? Virusnya ya mati. Gitu. Seperti ini. Jadi dia bisa mengidentifikasi virus telanjang seperti ini. Tapi dia juga kalau di dalam sel virusnya biasanya ditampilkan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa antibodi ini imun alamiah apa imun adaptif? Dia imun alamiah. Imun adaptif. Karena apa? Karena antibodi ini
dia bisa menghasilkan sendiri, tapi sebetulnya sel pertahanannya ini kan sel B, gitu. Sel pertahanannya ini sel B, tapi B ini tidak mau mati sendirian, maka dia menghasilkan antibodi. Antibodinya yang disuruh perang. Suruh perang sendiri atau antibodi itu perang lewat sel B ini dengan ini permukaannya seperti ini, gitu. Tapi kan bukan sel B-nya sendiri yang melisis, tapi butuh bantuan. Nah, itu makanya dia termasuk kepada imun adaptif. Gitu. Ya, nah itu. Jadi, nah kalau sekresi antibodinya normal, ya, kalau sekresi antibodinya normal, imunnya normal, terbentuk homeostasis. Tapi kalau kemudian antibodinya kakean, autoimun jadinya, hyperactivity. Jangan lupa ya bahwa apa namanya kematian oleh siapa namanya ini oleh antibodi di sel itu terjadi kerusakan sel. Seperti itu. Jadi terjadi kerusakan sel. Antigen antibodi itu selalu menimbulkan inflammatory respon. Jangan lupa itu. Gitu. Makanya kalau kakean antibodi akeh yang rusak. Nah, sekarang sel yang dihasilkan dari apa namanya? Dari sel plasma, dari sel B, ini kemudian dia akan masuk ke dalam sirkulasi. Loh, kok masuk sirkulasi yo? Kok nggak di sel saja ya, supaya selnya aman? Kenapa bulusi? Nah, nggak bisa duting lagi kan bulusi karena nggak lihat muka-mukanya ini. Ya itu. Ya, jadi kenapa kok harus masuk ke dalam sel? Gitu. Kenapa kok nggak di dalam harus masuk ke pembuluh darah, harus ikut dalam sirkulasi. Nah, di sini kita lihat. Di sini kita lihat. Ya. Tadi dari replikasi virus itu rilis. Ya. Jadi setelah virus itu menjadi obligat intraseluler, kemudian virus ini kemudian memperbanyak diri, kalau sudah banyak virus itu rilis. Nah, ketika dia dirilis, maka virus ini kemana? Ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, di sirkulasi sistemik inilah virus itu dikatakan obligat ekstraseluler. Jadi nggak benar kalau hanya bilang, oh dia nggak oblig. Jadi kalau membuat soal ujian hati-hati. Gitu. Ya, jadi kalau membuat soal ujian tuh hati-hati. Seringkali bilang, oh virus itu obligat intrasel, obligat ekstraselnya salah. Enggak, betul. Ekstrasel itu ya betul. Nah, sebagai obligat ekstrasel ini loh, dia akan dihadapi oleh antibodi. Ya, nah sehingga terjadi reaksi antigen antibodi, kemudian virusnya lisis. Antibodi di sini namanya apa? Imunitas humoral. Humoral karena apa? Antibodinya larut, soluble. Jadi dikatakan humor, cairan tubuh. Makanya imunitasnya istilahnya imunitas humoral. Nah, kalau sel T, sel B itu berada di dalam sel, mekanismenya di dalam sel, maka disebut imunitas seluler. Nama lainnya selain imunitas adaptif, itu imunitas seluler karena memang kejadiannya semua di sel. Tapi begitu antibodi sel B itu berada dalam sirkulasi, maka namanya imunitas humoral. Seperti itu. Imunitas humoral. Nah, virusnya lisis. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Vaksinasi aja toh kalau gitu. Kenapa nggak dilakukan vaksinasi? Apa alasannya? Antibodinya loh banyak. Karena virusnya banyak. Yang terpapar sel B-nya banyak. Sel B-nya banyak berarti antibodinya banyak. Kenapa nggak diisolasi saja? Kenapa nggak divaksinasi lagi? Gitu. Mengapa ini kemudian maju mundur seperti itu? Nah, jangan lupa bahwa virus itu adalah mikroorganisme yang punya kecerdasan genetik. Virus, semua virus enggak. Rata-rata virus yang tergolong virus influenza. Jadi virus-virus yang seperti virus influenza itu punya kecerdasan genetik. Gitu. Dan selama ini yang tercatat itu influenza A yang sudah diteliti sampai tuntas. Kemudian virus SARS, kemudian corona itu masih dianalogikan seperti itu. Tapi yang jelas kita bisa lihat sampai tidak bisa dibuatnya suatu imunisasi itu ya karena kecerdasan virus tipe influenza ini. Jadi kalau ada paparan mikroba pada umumnya, ya. Jadi kalau kita lihat ada paparan mikroba pada umumnya, jadi seperti ini, maka dia akan masuk ke dalam sel. Dan dia masuk ke dalam sel, kemudian di dalam sel akan dibentuk apa? Dibentuk antibodi.
gitu kan? Nah, dibentuk antibodi tentu ya apa gimana? Antibodinya seperti apa? Ya yang cocok dengan struktur ini, struktur genomi dari virus ini. Nah, sehingga kalau antibodinya banyak itu bisa diisolir. Tapi apa yang terjadi dengan influenza tipe corona ini? Virus ini memiliki kemampuan antigenik shift dan antigenik drift yang sangat tinggi. Kenapa begitu? Karena spike-nya itu kompleks, macam-macam spike-nya. Setiap spike itu kalau berikatan dengan protein membran atau epitel sel itu selalu mengadakan perubahan bentuk. Jadi ini menganut teori obat dengan reseptor. Ya. Jadi dia akan berdekatan like lock and key. Nah sekarang ini key-nya macam-macam. Key-nya ini macam-macam. Gitu. Jadi begitu virus ini berpapar seperti ini, dia akan melakukan perubahan genetik. Nah kalau perubahan genetik contohnya saja seperti ini, maka antibodi yang dibentuk gimana? Ya yang cocok beda itu. Seperti ini. Lah, padahal yang menginfektir seperti ini, cocok enggak dengan yang menginfektir? Enggak cocok. Cocoknya ya seperti ini. Berarti antibodi untuk siapa? Untuk individu itu sendiri. Dan masing-masing spike itu membuat satu perubahan struktur reseptor sehingga terbentuk gen-gen yang terbentuk genom-genom baru yang seperti ini. Jadi kalau virus ini memapar paling banyak, maka dia akan memiliki antibodi makin banyak. Makanya di situ dalam paparan virus corona, antibodi yang dibentuk dominan itu adalah IgG, dan IgG-nya itu bisa IgG 1 sampai 17. Terus kalau kita membuat imunisasi, IgG yang mana? Itu aja sudah setengah mati itu membuatnya. Makanya udah sekian lama terpapar itu canggih-canggihnya para ahli bioteknologi, mikrobiologi, imunofarmakologi, kompol blok dari situ belum bisa seperti itu. Nah ini dan kita lihat ini menjadi apa? Menjadi menyulitkan. Jadi ya, kalau virusnya yang mau memapari itu seperti ini, antibodinya seperti ini nggak matching, ya. Jadi susah dilakukan imunisasi dengan antibodi. Nah, apalagi kemudian dilakukan terapi apa ini? Plasma konvalen. Terapi plasma konvalen itu mengandalkan antibodi, albumin, protein plasma itu. Dan itu selama ini juga nggak tercatat sukses kan terapi itu. Yang nggak tahu antibodinya itu seperti apa gitu. Strukturnya seperti apa itu susah gitu loh untuk diisolasi. Itu sebabnya imunisasi itu masih tanda tanya, keberhasilan terapi plasma konvalen itu juga seringkali gagal. Seperti itu. Kenali imun kita. Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat. Jadi di sini adalah virus obligat ekstrasel. Obat-obat antivirus rata-rata adalah apa? Sasarannya itu adalah virus ketika dia menjadi obligat ekstraseluler. Lopinavir, ribavirin, semuanya ekstraseluler. Tapi saya nggak tahu persisnya apa itu tergantung formula dan sebagainya. Tapi pada beberapa itu keberhasilan itu juga menjadi kecil. Kalau enggak, pasien hepatitis itu loh waras semua. Nyatanya begitu hepatitisnya parah, nggak bisa tertolong. Karena apa? Kalau hepatitis parah berarti sel yang rusak udah banyak. Sementara obat itu melindungi sel-sel yang belum rusak. Gitu. Karena apa? Rata-rata sasarannya adalah obligat ekstraseluler. Seperti itu. Ya, jadi yang lainnya yang bisa dipakai ini apa? Albumin. Makanya protein plasma itu menjadi sangat penting. Albumin itu adalah protein plasma terbanyak di saluran pembuluh darah dan sering dikatakan sebagai satpam. Makanya kalau Bapak Ibu lihat obat aman apa tidak, lihat ikatan obat itu dengan albumin plasma. Pertanyaannya, makin besar ikatan obat dengan albumin plasma, makin aman apa tidak aman? Itu pertanyaannya. Ya. Nah, sekarang albumin plasma ini dikatakan sebagai satpam. Karena apa? Ya kita lihat ketika virus itu menjadi obligat ekstraseluler, bisa berikatan dengan albumin plasma dan kemudian lisis. Lisis. Gitu. Jadi kalau dialisis timbul gejala apa tidak? Tidak.
Sehingga albumin plasma ini disebut the silent receptor. Jadi kita terpapar virus tidak timbul gejala. Bisa teratasi? Bisa kalau albuminnya mencukupi. Gimana caranya mencukupi? Nutrisi, gizi, long life lifestyle gitu. Jadi nutrisi, gizi, long lifestyle. Jadi ini yang mesti diperhatikan. Jadi yang diajari itu apa? Ya, yang diajari itu apa? Yaitu tadi protokol-protokol kesehatan. Tapi yang lebih penting lagi yaitu tadi nutrisi, gizi, tidak merokok, tidak depresi, gitu. Jadi long lifestyle, gitu. Itu paling penting. Ya, ini albumin dan albumin ini termasuk komponen dalam terapi plasma konvalesen, gitu. Menjadi utama albumin. Timbul gejala tidak timbul gejala. Terjawab lagi kan? Kenapa ada yang timbul gejala, ada yang tidak. Jadi bisa dilihat dari karakter virus. Seperti itu ya. Jadi antibodi dan albumin ini menjadi yang utama. Yang lain adalah apa? Yang lain itu adalah protein plasma lektin. Sama enggak, Bu, lektin sama albumin? Sama-sama protein plasma, tapi mekanismenya lain. Jadi kalau lektin ini dia punya efek apa? Opsonisasi. Gitu. Jadi virusnya dibungkus sama lektin itu. Jadi lektin itu jadi sangat efektif kalau dibanding albumin itu lebih efektif lektin. Cuman sayang jumlahnya enggak sebanyak albumin. Nah, ini terjadi opsonisasi. Kalau terjadi opsonisasi, virus nggak bisa berikatan dengan reseptor kan, tidak terjadi penetrasi. Jadi terapi dengan lektin itu di awal-awal membantu di awal-awal terjadinya paparan virus. Nah, ini kemudian yang melahirkan satu ide membuat terapi-terapi dengan lektin. Karena dia bisa apa? Menghambat penetrasi virus, virusnya bisa lisis, walaupun dia ekstrasel gitu. Nah ini, jadi melahirkan pola terapi penemuan-penemuan herbal yang menjadi sumber lektin. Contohnya apa? Bawang putih, teripang emas, itu jurnalnya ada di mana-mana. Gitu. Salah satu karena senyawa-senyawa seperti herbal bawang putih, kemudian terapi tradisional dengan teripang, ini dua komponen ini menjadi apa? Sumber dari lektin. Kadar lektinnya tinggi sekali. Seperti itu. Nah, ini kan kemudian merangsang penelitian berikutnya. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ya antara pada terjadinya inflamasi, mediator inflamasi, peranan sel NK, sitokin seperti ini masuk dalam sistem imun alamiah atau innate immune system, gitu ya. Innate immune system ini sitokinnya seperti itu. Dan sitokin dihasilkan atas dasar apa? Paparan virus. Makin banyak paparan virus, makin banyak yang dirilis seperti itu. Nah, inflammatory juice saja macamnya udah kayak gini macamnya. Coba kita lihat ini inflammatory juice, ya. Kemudian ini juga inflammatory juice. Jadi banyak sekali macamnya, gitu. Nah, jadi kalau diringkas itu adalah interferon, kemudian sel NK dan sitokinnya. Nah, itu innate immune system. Nah, kalau ini disebut adaptif, gitu, karena dia tidak melakukan sendiri. Sel T itu tidak melakukan sendiri dalam mengeksekusi, dia mengadopsi. Adopsi jadi memberikan turunannya sel TC, sel B, nah itu sehingga di dalam membinasakan virus dia perlu adopsi turunannya, makanya adaptif. Tapi jangan lupa bahwa dia juga menghasilkan begitu banyak sitokin. Jadi kalau paparan virus itu masif, ya sangat banyak, maka sel innate immune system dan sel adaptive immune system itu akan teraktivasi secara jadi hiperaktivasi, kemudian terjadi rilis sitokin yang banyak, ya, secara serentak dan sifatnya akut, maka kita bisa lihat apa yang akan terjadi, ya, begitu banyak sitokin terjadilah badai sitokin. Jadi the cytokine storm. Nah, kalau badai ini terjadi di mana? Kalau badai ini terjadi di sistem respirasi, karena memang reseptor yang paling dominan dari virus corona itu adalah sistem respirasi, maka orang ini akan terjadi gagal dalam kehidupannya. Karena apa?
kegagalan itu disebut sebagai, kalau disebabkan karena ini tadi, salah satu kegagalannya karena cytokine storm ini, maka sindrom itu disebut sebagai adult respiratory syndrome. Gitu. Ya. Nah, karena kita lihat bahwa reseptor untuk penetrasi itu bisa terjadi di semua organ, dan kematian itu gagalnya tidak hanya satu organ, tapi multi organ. Seperti itu. Sebagai kesimpulan. Ya, sebagai kesimpulan. Jadi kalau kita lihat bahwa untuk menanggulangi virus itu harus dilihat dua aspek. Yang pertama adalah aspek dari virusnya, yang kedua aspek imunitasnya. Gitu. Ya, aspek dari virus, aspek dari imunitas. Kalau virus ini punya kecerdasan genetik yang tinggi, ini susah dilakukan imunisasi, pemilihan obat yang tepat dan efektif. Terapi plasma seringkali gagal. Gitu. Jadi yang diandalkan apa? Innate immune system, adaptive immune system. Jadi mari kita kenali sistem imunitas kita sendiri. Cuman sayangnya aspek imunitas kita itu sangat individual, gitu. Baik itu imun sistem, adaptive imun system maupun sitokin, ini sifatnya sangat individual, gitu. Ya, sangat individual. Jadi ada orang yang timbul gejala, ada yang tidak gejala. Ada orang yang rentan, ada yang tidak rentan. Ada yang terpapar timbul imunitas, ada yang terpapar gagal langsung mati, gitu. Jadi sangat individual, gitu. Jadi contoh-contoh adaptif dan sebagainya itu bisa dilihat di berbagai jurnal, macamnya banyak, gitu. Nah ini, jadi kegagalan itu biasanya pada siapa? Pertama, kerentanan. Kedua, berkurangnya sistem imunitas. Yang ketiga, besarnya potensi paparan virus. Itu pasti akan menimbulkan kegagalan. Seperti itu. Jadi rentan itu sangat ditentukan oleh viral tropism. Reseptor, kemudian ekspresi reseptor, kemudian target. Gitu. Asma dan COPD ini rentan tinggi. Gitu. Ya. Karena terjadi adult respiratory distress syndrome. Umumnya terjadi itu. Jadi kenapa kok virus ini banyak menimbulkan kematian? Kalau kita bisa lihat bahwa paparan reseptor itu terbanyak itu pada sel pneumosit. Kalau ini semua terpapar, dan kita bisa tahu ya bahwa lokasi dari ACE itu kan pada epitel otot polos. Responnya otot polos itu kalau terjadi gangguan apa? Kontraksi. Begitu kontraksi, orang ini akan sesak napas. 10 menit tanpa oksigen, sel itu mati. Itu sebabnya di kolam renang itu selalu ada swimming guard. Gitu. Jadi karena orang tenggelam, 10 menit itu nggak tertolong. Hukum gantung. Nggak lebih dari 15 menit. Setengah jam itu sudah bisa dipastikan. Nah, kalau ini terjadi pada individu yang terpapar virus, maka sangat menyedihkan kalau setiap kali kita mendapatkan berita bahwa rekan-rekan, baik itu saudara, para terapis, dokter, perawat, dengan cepat itu meninggalkan. Karena ini, ARDS, Adult Respiratory Distress Syndrome, yang diakibatkan oleh badai sitokin atau the cytokine storm. Gitu. Maka hal yang menentukan apa? Kalau kita usia lanjut itu harus pragmatis. Hidup di rumah, makan makanan yang sehat, PSBB itu dihayati, kemudian lockdown itu kemudian dinikmati. Makan makanan bernutrisi dan gizi, tidak harus mahal. Kemudian long lifestyle. Gitu. Jadi ini beberapa penyebab kematian.
karena kegagalan multi organ, karena tingkat keparahan seperti itu, sehingga mengapa orang itu harus tetap di rumah? Mengapa orang itu harus sering-sering cuci tangan? Ya, cuci tangan harus pakai hand sanitizer, harus pakai antiseptik. Kalau tidak ada, pakai sabun pun cukup. Asal sering, gitu. Dan homeostasis atau pertahanan itu tercapai kalau in homeostasis. Seperti itu. Nah, sekarang kalau ada sekelompok masyarakat kemudian dinyatakan 0, terpapar virus apa enggak? Bisa terpapar, bisa enggak? Gitu. Karena apa? Terpapar itu bisa tes COVID-nya positif, bisa negatif. Terpapar itu bisa timbul gejala, bisa tidak timbul gejala. Tapi kalau kemudian ada sekelompok masyarakat yang terpapar, kemudian recovery, maka masyarakat itu dikatakan memiliki herd immunity. Jadi herd immunity itu kekebalan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Seperti itu. Nah, ini kemudian menjadikan pro kontra. Pro kontra, masyarakatnya dibiarkan. Itu pro kontra karena seolah-olah kanibal gitu. Ya, kalau masyarakat itu dibiarkan tuh jadi kanibal, dijar-jarno mati, yang berusaha berlanjut sing nggak mati. Tidak. Pertanyaannya bahwa di mana bioteknologi, kecanggihan imunofarmakologi di mana? Kecanggihan mikrobiologi. Itu sebabnya herd immunity itu tetap di leading dengan cara apa? Mengurangi paparan. Jadi kita terpapar tapi tidak timbul gejala, terpapar tapi terbentuk immunity. Kalau sekelompok masyarakat itu memiliki immunity, maka itu disebut herd immunity. Dan ini umurnya panjang. Seperti itu. Saya kira sampai di situ paparan saya dan terima kasih.